Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dengan NPM 2024-21500-114 dari kelas R1C. Pertama-tama, selamat siang kepada yang terhormat Pak As'ad, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi yang akan saya jabarkan atau yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep HAM, yang kedua adalah demokrasi kepemimpinan dalam HAM, yang ketiga adalah konsep madani dalam Islam. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep HAM. Pengertian konsep HAM atau hak asasi manusia secara umum yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak mereka lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau lainnya. HAM di sini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan juga berlaku pada setiap orang. Sedangkan pengertian konsep HAM menurut perspektif Islam maksudnya ialah mengarah pada hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang bersifat teosentris. Teosentris di sini maksudnya adalah pandangan yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala pemikiran, nilai, dan perbuatan. HAM dianggap memberikan upaya perlindungan derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. Secara garis besar, HAM dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, HAM sipil dan politik yang mencakup hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak atas perlindungan hukum, hak untuk perlindungan hukum atas tindakan sewenang-wenang oleh negara. Yang kedua adalah HAM ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, hidup yang memadai, dan juga hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Selanjutnya adalah perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Sejarah hak asasi manusia atau HAM dapat dilihat dari beberapa tonggak penting, yaitu diantara lain, yang pertama, hak asasi manusia di Yunani, filosof Yunani seperti Socrates dan Plato yang meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia, yaitu melakukan social control kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi manusia terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Yang ketiga, hak asasi manusia di Amerika Serikat. Penelitian John Locke yang menguraikan hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik menginspirasi rakyat Amerika Serikat untuk memberontak melawan Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Yang keempat, hak manusia di Prancis diperjuangkan memperjuangkan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk menghentikan kekuasaan rezim yang lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration Destroyed the Alhom et du Citoyen, yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara yang dibuat pada tahun 1789 dengan merancang hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan, atau yang biasa disebut liberté, égalité, dan juga fraternité. Yang kelima, Paris menerima hasil kerja panitia tersebut dengan baik. Pada sidang umum PBB yang diadakan di Istana
Khaled 2 tahun kemudian, pada 10 Desember 1948, karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang berpartisipasi dalam sidang umum tersebut, 40 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu demokrasi kepemimpinan dalam HAM. Seperti yang diketahui, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tujuan utama dari demokrasi itu sendiri ialah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan atas kelangsungan hidupnya. Demokrasi kepemimpinan dalam HAM adalah penggabungan prinsip-prinsip demokrasi dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, pemimpin atau pemerintah bukan hanya dipilih secara demokrasi, namun juga bertanggung jawab atas hak-hak dasar warga negaranya dapat dihormati dan juga diwujudkan. Ada 5 konsep utama dari demokrasi kepemimpinan dalam HAM ini. Apa saja sih 5 konsep utama tersebut? 5 konsep utama demokrasi kepemimpinan dalam HAM. Yang pertama, partisipasi aktif warga negara. Demokrasi kepemimpinan dalam HAM mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yang kedua, akurasi penegakan HAM. Pemimpin demokratis bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak melanggar HAM. Hal ini termasuk hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Pemimpin harus bersikap transparan dalam tindakan dan keputusan mereka, serta bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran HAM. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Segala keputusan harus berdasarkan hukum yang menghormati prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan. Yang kelima, keseimbangan kekuasaan. Demokrasi kepemimpinan dalam HAM memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok tertentu saja, melainkan ada mekanisme check and balance untuk menghindari pelanggaran HAM. Nah, intinya, demokrasi kepemimpinan dalam HAM ini adalah model pemerintahan yang tidak hanya fokus pada proses pemilihan yang adil, tetapi juga pada komitmen pemimpin untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia setiap individu. Kita sampai kepada materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu konsep madani dalam Islam. Konsep madani dalam Islam merujuk pada gagasan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Mereka hidup rukun, saling membantu, taat hukum, dan menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pimpinan. Masyarakat Madani adalah model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad selepas hijrahnya ke Madinah. Dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju pada saat itu. Adapun karakteristik masyarakat Madani, yaitu yang pertama adalah pluralisme atau pengakuan terhadap keagamaan. Masyarakat Madani mengakui semangat pluralisme sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, yang bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis dengan sifat inklusif dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, sambil tetap mempertahankan identitas agama yang otentik. Yang kedua, toleransi. Masyarakat Madani memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama agama dan menghargai pendapat orang lain serta mengakui eksistensi agama lain dan memberinya hak hidup berdampingan. Yang ketiga adalah demokrasi. Masyarakat Madani mengedepankan prinsip demokrasi untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil dan merata. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat Madani menghargai hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan beragama, berbicara, berserikat, dan berekspresi.
Nah, selesailah sudah pemaparan dari ketiga materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.